Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya sesi pidato yang akan saya bawakan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afdal Maskura. Saya mahasiswa dari S1 Ilmu Komunikasi Kampus 5 Unesa Magetan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang cukup menarik dan jarang dibicarakan oleh khalayak umum, yaitu ada pada kesehatan mental, terutama mahasiswa di era digital ini. Nah, pernah gak sih kalian ngerasa kalau kalian tuh ngerasa jenuh atau capek tapi bukan gara-gara tugas, melainkan gara-gara kehidupan kita yang bland seperti itu saja. Kita kerjanya cuma scroll sosial media, ngelihat SG teman lewat pencapaian, hal-hal keren atau hiburan, dan berujung pada kita ini menjadi membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Dan tanpa kita sadari, manusia sebenarnya nggak sesempurna itu. Kita semua hanya ingin terlihat baik-baik saja di depan publik. Dan terutama di era digital saat ini, di mana hampir semua aktivitas kita itu terhubung melalui ponsel atau digital. Seperti misalkan kita kalau mencari informasi lewat Wikipedia, kita mau mengatur jadwal kerja kelompok lewat WhatsApp, kita kalau mau mencari hiburan seperti game atau film ada di ponsel. Namun tanpa kita sadari, di balik semua kemudahan itu ada satu hal kecil yang diam-diam tumbuh di diri kita, yaitu adanya rasa cemas, overthinking, kesepian, dan rasa lelah yang sudah kita usahakan terlihat baik-baik saja, namun tetap saja itu akan kelihatan ekspresinya oleh orang lain. Dan data menurut WHO juga mengatakan bahwa 1 dari 5 mahasiswa menyebutkan mereka mengalami tekanan mental akibat faktor akademis ataupun faktor sosial digital. Dan angka itu bukan sekedar statistik, itu adalah merepresentasikan diri kita, mahasiswa. Kita adalah mahasiswa yang selalu mengerjakan tugasnya itu tengah malam sambil scroll TikTok atau IG. Kita yang berpura-pura sibuk supaya tidak ketinggalan informasi. Dalam video TED yang berjudul How to Manage Your Mental Health, Leon Taylor menyebutkan bahwa kita seringkali selalu terjebak di isi kepala kita. Artinya, kita itu selalu berpikiran terlalu banyak sampai-sampai kita jarang bergerak. Dan stres, rasa cemas, rasa lelah yang lama-lama menumpuk itu akan berubah menjadi efek negatif yang tidak ada jalan keluarnya. Taylor juga menceritakan dia sejak kecil adalah anak yang hiperaktif dan suka berolahraga, dan ternyata hal itu yang bikin dia tetap sadar dan terjaga pikirannya. Jadi dalam artian di sini, bergerak atau olahraga dapat membantu kita melepaskan semua energi negatif kita. Tapi bukan berarti olahraga itu kita harus berolahraga dengan intensitas yang berat atau ikut gym-gym yang mahal. Kunci utamanya kita temukan yaitu adalah pada kita merasa nikmat atau enjoy di dalam setiap gerakan kita. Kayak misalkan kita cukup melakukan jalan santai di sore hari, peregangan di kamar, main bola, atau cukup senam kecil-kecilan sambil didengari musik. Asalkan kita bergerak, pikiran kita tetap terjaga. Nah, jadi kalau misalkan gaya hidupnya itu kita bawa ke kehidupan kampus, pasti kehidupan kita akan jadi lebih baik. Kayak misalkan kita coba deh, kita coba untuk tidak menggunakan ponsel sebelum kelas selama 5 menit. Coba kita alihkan dengan jalan santai atau sekedar ngobrol dengan teman. Atau kampus juga bisa mengadakan kegiatan seperti Wellness Day, di mana mahasiswa dapat sharing, dapat berolahraga atau rehat dari layar laptop atau HP secara bersama. Dan itu membuat diri kita itu secara mental dapat terjaga. Masalahnya, kita itu seakan-akan kayak ada tuntutan buat harus tetap produktif. Seolah-olah kalau kita misalkan berhenti untuk berolahraga dalam sehari saja, kita ngerasa tertinggal. Namun bukan berarti kita merasa tertinggal. Justru disitulah kita mengulang ritme hidup kita. Saya sendiri juga pernah merasa hal seperti itu. Seperti aktivitas dan tugas kuliah itu membuat saya jadi tidak ada waktu untuk melakukan hobi, yang dimana hobi itu membuat saya gemar. Namun kini saya menjadi kehilangan semangatnya. Dan dari situ saya mulai sadar, sepertinya kita harus disconnect supaya bisa reconnect sama diri sendiri. Jadi teman-teman, menjaga kesehatan mental itu bukan berarti kita lemah, itu berarti kita sadar diri. Karena manusia memang tidak diciptakan untuk selalu online setiap hari. Kita juga tetap butuh ruang
untuk merasa, untuk tetap diam, untuk tetap nafas. Kalau kita bisa saling peduli, saling memahami, tanpa menghakimi, kampus bisa menjadi tempat yang bukan hanya sekedar mencerdaskan akademik, tapi juga menenangkan pikiran dan juga menenangkan hati. Saya percaya perubahan selalu dimulai dari hal yang kecil, kayak dari keputusan sederhana seperti mematikan notifikasi saat sedang sibuk, menatap mata teman ketika sedang mengobrol, atau berani ngomong, aku butuh istirahat. You can think your way out of feeling, but you can move your way through it. Artinya, kita nggak bisa keluar dari stres hanya dengan berpikir terlalu banyak. Kita harus mengeluarkannya melalui gerakan dan tindakan. Jadi mulai sekarang teman-teman, ayo sama-sama belajar juga jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital, karena kalau pikiran sehat, semangat juga ikut tumbuh. Terima kasih teman-teman, semoga kita bisa terus sehat bukan cuma secara fisik tapi secara mental.